Halo teman-teman, Nusantara Sama Film di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Justice High yang dirilis pada April 2020. Film ini menceritakan kisah siswi SMA yang sangat pandai dalam seni bela diri karate, tiba-tiba jatuh cinta pada seorang pria culun yang ia selamatkan dari pembulian. Justice High sangat syarat akan bagaimana kehidupan remaja zaman sekarang. Namun sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan Yang Chae-young, kita panggil saja Chae-young, tengah disoraki dan dilempari dengan bola kertas dari setiap kelas yang ia lewati. Ternyata Chae-young ini baru saja dikeluarkan dari sekolah akibat mematahkan lengan dari salah satu siswa perundung di sekolahnya. Berpindah ke sekolah barunya yang ternyata juga memiliki masalah perundungan. Chae-young diperingati agar menghindari perkelahian dengan siswa lain seperti yang ia lakukan di sekolah sebelumnya. Saat akan pulang, Chae-young melihat Jong-gu tengah dibully akibat tidak mau bekerja sama saat ujian nanti. Mendengar alasan Jong-gu tak mau bekerja sama karena tak ingin mencurangi siswa lain, akhirnya Chae-young pun menyelamatkan Jong-gu. Keesokan harinya, tak disangka ternyata Chae-young adalah murid baru di kelas Jong-gu dan para pembulinya kemarin. 안녕하세요. 제 이름은 양채영이고. Di rumah Jong-gu, ibunya tengah mendapat pelanggan yang mabuk dan tak mau membayar makanan mereka. 돈 못 내? 아니, 손님, 계산을 Jong-gu yang lemah tak bisa melakukan apa-apa karena mentalnya yang sangat takut. Saat jam istirahat makan siang, Chae-young didatangi oleh dua orang gadis yang kemarin membuli Jong-gu, dan kali ini mereka membawa seorang senior bernama Saena untuk membalas Chae-young. Namun di sini, Chae-young yang sudah sabuk hitam dalam bela diri karate malah mempermalukan Saena di depan siswa yang lain. Sepulang sekolah, Jong-gu meminta Chae-young untuk mengajarinya bertarung dengan alasan ingin melindungi ibunya yang sering mendapat pelanggan jahat. Mendengar ayah Jong-gu telah meninggal, akhirnya Chae-young membawa Jong-gu untuk berlatih karate di dojo ayahnya. Berpindah di sekolah, kepala sekolah berterima kasih kepada ketua OSIS, yakni Jin-ho, karena mendapat menutupi kasus perundungan di sekolah, sehingga beritanya tidak menyebar ke luar sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Sena melaporkan kejadian ia dipermalukan oleh juniornya kepada temannya, yakni Jo Ha-seong, kita panggil saja Ha-seong, dan Jin-ho si ketua OSIS. Berpindah ke Jong-gu yang sedang latihan bela diri karate, Jong-gu sangat tersiksa saat berlatih split. Sakit banget. Sehingga keesokan harinya, ia berangkat ke sekolah dengan menahan rasa perih di paha. Di jam istirahat, Chae-young diminta untuk menemui ketua OSIS. Dan Chae-young harus meminta maaf karena telah mempermalukan Sena. 네가 먼저 안 때렸니? 는 다반자 남자애를 먼저 때렸거든요. 남자 2명이랑 4명에서 1명을. Namun di sini, Ha-seong membela Chae-young karena mengetahui Chae-young hanya membela diri dan menghentikan perundungan pada Jong-gu.
Di sela latihan karate, Jonggu menanyakan kepada Chaeyoung mengapa ia menutup diri padahal Chaeyoung bisa mendapatkan banyak teman dengan kemampuan yang ia punya. Berbeda dengan Jonggu yang selalu menjadi bahan perundungan. Seiring hari berlalu, Chaeyoung dan Jonggu mulai akrab dan saling perhatian. Sedangkan terlihat di luar kelas, Haseong menatapi Chaeyoung dan mulai menyukainya. 생각보다 괜찮다? Di malam hari, Jinho mengadakan pesta menyambut Bae Gangsik, kita panggil saja Gangsik, yang baru saja kembali dari masa skornya. Ternyata Gangsik ini adalah siswa yang melakukan perundungan yang kemarin dibicarakan Jinho dengan kepala sekolah. Di luar pesta, Haseong sempat berdebat dengan Jinho karena mengetahui Jinho akan bergabung dengan salah satu geng, yakni geng Gangbuk. 같다는 얘기 뭐냐? 김상진이랑도 얘기 다 끝났어? Berpindah ke rumah Jonggu, Jonggu sangat bersedih mengenang ayahnya yang telah meninggal. Sedangkan di sisi lain, Chaeyoung yang baru pulang sekolah marah melihat ayahnya yang masih menyimpan foto ibunya. Ternyata ibu Chaeyoung masih hidup, namun memilih meninggalkan Chaeyoung dan ayahnya karena tidak tahan hidup pas-pasan. 엄마 나 혼자 가. 그 정만 아저씨랑 잘 살아. Keesokan harinya di sekolah, Jinho didatangi oleh Sanjin, salah satu anggota geng Gangbuk, yang meminta biaya masuk geng kepadanya. 거의 금방 보낼게. 시간 없어 새끼야. 너무 없잖아. Sanjin juga menawarkan Haseong untuk bergabung ke dalam geng. Namun, Haseong menolak tawaran tersebut. 너 깡패놀이 하다가 깜빵 간다. 시발 이제 진짜. Saat pulang sekolah, Jonggu yang akan dibully tiba-tiba berani melawan balik dan menghajar para pembulinya. 시발라비. Namun ternyata hal tersebut hanyalah imajinasi Jonggu. Ingin dibawa, tiba-tiba Haseong datang dan ingin menyelamatkan Jonggu. 이것들이 뭐냐? Namun di sini, ia malah dihajar oleh Gangsik. Setelah Haseong dihajar, datanglah Chaeyoung untuk menyelamatkan Jonggu. Melihat kepiawaian bela diri Chaeyoung, Haseong pun makin terpesona kepada Chaeyoung. Berniat mendekati Chaeyoung, Haseong akhirnya ikut serta bergabung dalam dojo orang tuanya Chaeyoung. 오늘부터 해도 되죠. 열정이 넘치시네요. Di jam istirahat sekolah, Sena membicarakan perasaannya yang sudah lama menyukai Haseong. Namun Haseong seolah menolak perasaannya, dan sekarang Haseong terkesan berusaha menjauhi Sena. 뭐 도와줄까? 왜 다니는 거예요? Di dojo, Chaeyoung yang kesal mengajak Haseong untuk bertandingan latihan karena ia tahu Haseong merupakan salah satu dari orang yang melakukan perundungan dan ia tidak menyukai perundungan. 하지 말아야 되는 게 있어요. Berpindah ke Jinho karena didesak oleh geng Gangbuk untuk mencari uang masuk geng, akhirnya Jinho memerintahkan bawahannya Gangsik untuk mencari uang dengan menjual rokok di lingkungan sekolah dan meminta iuran paksa kepada setiap siswa. 이번 주까지 수급 맞춰야 된. Merasa terpanggil saat melihat temannya akan diperas, Jonggu pun mencoba menyelamatkannya. Namun di sini, Jonggu malah dihajar karena temannya takut untuk bekerja sama. Melihat Jonggu yang telah diajar, akhirnya Dongpyo, master karatenya mengajarkan Jonggu teknik pukulan karate dimulai dengan latihan 1000 pukulan. 하나. 진짜 천개. 그럼 1000개 해야겠다. Jonggu dan Haseong mulai bersaing, memperlihatkan siapa yang lebih gigih di antara mereka dalam latihan. Suatu hari, sang guru karate, Dongpyo, pergi karena ada urusan. Haseong memanfaatkan hal tersebut
dengan mengajak Cheong dan Jonggu untuk pergi menonton film dan ke wahana bermain. 야, 대통령이 좀비야. 야, 대박이지 않냐? 응, 거기에서 안 갑자기. Mereka membuat kesepakatan, siapa yang kalah di wahana bermain akan mentraktir makan malam. 잘한다, 정국. Namun, sepulang dari wahana bermain, Jonggu mengajak Cheong dan Haseong ke kedai ibunya. 말을 해줬어야지. 친구 데려오는 거 처음 봤네. Di sini, ibu Jonggu berterima kasih kepada Cheong dan Haseong karena sebelumnya Jonggu belum pernah mempunyai teman. 모자라면 엄마한테 얘기해. Terjebak karena hujan yang sangat deras, Cheong yang masih menanyakan kepada Haseong kenapa ia menjadi salah satu perundung. 거 아시죠? 근데 이유 없이 때리. Haseong menjelaskan, dulu waktu SMP, ia dan Jiho pernah membuli satu siswa yang menyebabkan siswa itu bunuh diri. Dan hanya Jinho lah yang selalu ada di sisinya sampai sekarang. Keesokan harinya di gudang sekolah, Haseong sangat marah mendengar Jinho akan resmi bergabung dengan geng gangbuk. 어? 야, 씨발 인생을 그렇게. Haseong marah karena ia tidak ingin Jinho menjadi gangster, ditambah lagi Jinho adalah ketua OSIS, sehingga mungkin saja Jinho membawa masalah geng ke dalam lingkungan sekolah. 이거 뭔데 씨발 나한테 이래가 줄 알았네. Mereka pun bertarung. Haseong yang awalnya sempat kalah, akhirnya berhasil menjatuhkan Jinho dengan salah satu pukulan undercut andalannya. 너 뭐하는 줄 알았냐? 알아준 거야 이 초딩 새끼야. Setelah babak belur bertarung dengan Jinho, Haseong pergi ke dojo, dan di sana Cheong mengobati luka memarnya. Jinho sempat menggoda Cheong dengan mengatakan harusnya ia lebih sering terluka agar Cheong mengobatinya. Di sisi lain, Jinho yang kesal ingin mencoba Cheong dengan meminta Sena memasukkan obat tidur ke dalam minuman Cheong. 안녕? 나 이세나. 얘기 좀 하고 싶은데 학생회실로 잠깐만. Benar saja keesokan harinya, di ruangan ketua OSIS, Sena berusaha memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur. 지난번 일들은 내가 미안했어. 저도 선배님한테 심하게 군 거 죄송했어요. Namun saat akan diminum, Sena malah menampar gelas minuman Cheong sehingga minuman yang telah tercampur obat tidur tadi akhirnya tumpah. 저 그냥 갈게요. Mengetahui hal tersebut, Jinho dan Gangsing langsung masuk ke dalam ruangan. 만 지켜보라. Saat akan pulang sekolah, Jonggu mendengar percakapan salah satu dari anggota Jinho bahwa Cheong telah disandra. 오늘이 양또라이라고 이 새끼야. 아 역시 가만히 있을 선배들이 아니지. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada Haseong. 학교로 와 이 새끼야. Di sekolah, Jinho meminta Haseong dan Jonggu untuk menemuinya di ruangan ketua OSIS. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera bergegas ke sekolah. 우리 지금 가야 된다고요. Namun, sebelum sampai di ruangan ketua OSIS, mereka dicegat dan dihadang oleh Gangsik beserta anggotanya yang lain. Latihan Jonggu selama ini membuahkan hasil. Ia dan Haseong berhasil menghajar Gangsik dan anak buahnya. Lalu mereka berdua pergi ke ruangan ketua OSIS untuk melamarkan Cheong. 날 장난치는 거 같냐? 폰 내려놓으라. Di ruangan ketua OSIS, Jinho mengancam Jonggu dan Haseong untuk berlutut atau kalau tidak maka kepala Cheong akan dihantam ke pecahan kaca meja. Sibuk menghajar Jonggu dan Haseong, tak disangka Cheong berhasil membuka ikatannya.
Sadar akan Cheong telah membuka ikatannya, Jin Ho pun dihajar bertubi-tubi oleh Cheong dengan jurus andalan karate. 힘 없는 정의는 무능이라. Di scene akhir, terlihat bahwa Sena dan dua bawahannya bergabung ke dalam dojo orang tua Cheong.